的修为不是比白月那丫头高了2，那我就和你一起去一趟。Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Xingyun dan Anyun yang sudah berada di Sekte Hwayo. Pada saat dalam perjalanan memasuki sekte, Xingyun dan yang lainnya dihadang oleh Lin Yao bersama 2 kroconya yang berniat untuk menggoda Nona Bai. Namun tanpa Lin Yao sadari bahwa kekuatan Nona Bai sudah meningkat sehingga Lin Yao mendapatkan sebuah tamparan. Kemudian pada saat di Sekte Hwayo, Xingyun dan Anyun diajak Nona Bai ke tempat tinggalnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Setelah Lin Yao diberi pelajaran oleh Nona Bai, nampak dia menemui kakeknya. Yeye. Sang kakek menanyakan keadaan cucunya ini, mengapa dia datang dalam keadaan babak belur. Lin Yao memberitahu kakeknya bahwa semua itu dilakukan oleh Nona Bai. Gadis itulah yang telah memukulinya. Tentu saja sang kakek masih belum mempercayai apa yang Lin Yao katakan, sebab sebelumnya kultivasi cucunya ini berada 2 tingkat di atas kultivasi milik Nona Bai, sehingga tidak mungkin Nona Bai dapat mengalahkannya. 这一招就将我击败了。 跟人打架了，白月，你的修为，你要不要去看看？那爷爷，我也不知道为什么白月那丫头的实力。 Lin Yao sendiri masih belum mengerti dengan apa yang telah terjadi. Namun yang pasti kultivasi gadis itu telah meningkat pesat. Bahkan dirinya dapat dikalahkan hanya dengan 1 gerakan saja. Nampak orang tua ini begitu terkejut karena Nona Bai dapat mengalahkan cucunya hanya dengan 1 gerakan saja. Hal ini bahkan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Sekte Hwayo. Selain memberitahu tentang kultivasi Nona Bai yang meningkat secara tiba-tiba, Lin Yao juga memberitahu bahwa Nona Bai membawa 2 orang tidak dikenal. Ia curiga bahwa kedua orang itu adalah mata-mata dari sekte lain. Sontak saja orang tua ini langsung bertindak untuk memeriksa kedua orang tersebut. 宗门派来的细作，那我就和你一起去一趟。 Sementara di kediaman Nona Bai, nampak Xingyun sedang membantu Anyun untuk menghilangkan racun iblis yang ada di tubuhnya. Pada saat sedang diobati, Anyun teringat dengan kejadian mengerikan yang telah menimpa keluarganya. Lalu pada saat Nona Anyun terbangun, dia sangat terkejut ketika Xingyun secara tiba-tiba ada di hadapannya. Dan seperti sedang ingin memegang tombol badak jombo miliknya. Oh my god. 你别误会，我。 Agar Anyun tidak salah paham, Xingyun menjelaskan bahwa saat ini dirinya hanya ingin membantu menyingkirkan racun iblis yang ada di tubuh Anyun dan tidak memiliki niat buruk. Sebagai lelaki soleh kayak Mimin tidak mungkin akan berbuat buruk terhadap Nona Anyun yang sedang terluka. Namun rupanya Anyun tidak marah karena ia tahu bahwa Xingyun adalah lelaki baik hati dan berbudi luhur kayak Mimin. Nampak Xingyun dan Anyun begitu canggung setelah sekian lama tidak bertemu. Mereka berdua malah bertemu dalam keadaan seperti itu. Di sini Bang Xingyun menanyakan apa yang telah terjadi kepada Anyun, mengapa si Nona bisa terluka begitu parah. Anyun memberitahu bahwa dia diserang oleh iblis pembunuh surgawi. Sontak saja Xingyun sangat terkejut karena iblis pembunuh surgawi merupakan salah satu dari 3 iblis surgawi terkuat. Anyun menceritakan bahwa klannya merupakan klan yang bertugas menjaga perbatasan di alam peri untuk mencegah iblis pembunuh surgawi terlepas dari segel penahannya.
Namun iblis surgawi itu telah dibebaskan oleh seseorang, sehingga iblis pembunuh surgawi dapat keluar dan menghabisi semua anggota klannya. 向我的族人们。 Xingyun dapat memahami perasaan Anyun saat ini. Walau bagaimanapun jiwa mereka sudah lama bersatu sehingga akan dapat merasakan perasaan satu sama lain. Xingyun mempersilahkan Anyun menangis dan tidak perlu menahannya, karena saat ini Bang Xingyun akan membantu Anyun untuk melewati kesulitannya. Nampak Anyun menangis begitu sedihnya di dalam pelukan Mimin. Tak pernah terpikir oleh Mimin sejak pertama kali mengenal Anyun dia merupakan seorang gadis pemberani. Namun saat ini gadis tersebut hanya bisa menangis begitu sedihnya, sehingga membuat setiap orang yang melihatnya akan tersentuh hatinya. Rupanya gadis ini benar-benar menanggung begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya, namun dia menyembunyikannya dari orang lain. Sementara di luar ruangan nampak Nona Bai begitu penasaran dengan apa yang telah terjadi, karena Anyun secara tiba-tiba menangis begitu sedihnya. Dia mengira Xingyun telah memukuli Anyun dengan penuh brutal dan adrenalin tinggi. Tapi si Nona sedikit ragu karena tidak mungkin Xingyun atau Mimin Ganteng begitu jahat terhadap seorang gadis. Sungguh tidak mungkin Bakana. Xingyun memberitahu Anyun bahwa dia sudah membantu menghilangkan racun iblisnya, sehingga seharusnya si Nona akan pulih dengan cepat. Sementara untuk mengembalikan kekuatan kultivasi ke tingkat sebelumnya sepertinya akan memerlukan beberapa waktu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya kita harus menunggu pada episode berikutnya. Kata-kata untuk hari ini adalah ketika air jatuh ke tanah, maka setiap penghuni bumi akan riang gembira menyambutnya. Namun ketika air jatuh di pipi, pedihnya bukan di mata, namun di hati. Bye-bye. 白月不解，白月究竟犯了何罪？你居然还不认错！三长老，您来这里做什么？我来这里，自然是要捉拿你问罪。